Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid At-Tarbiyah dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pekan kedua, membaca matan Al-Masail Al-Jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid At-Tarbiyah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kebiasaan kaum jahiliyah yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah, penulis mengatakan, Ats-Tsaminatu watsalathun, kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-38, al-ilhadu fis sifati kaqaulihi ta'ala walakin dhanantum anna allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Mereka menyimpang, melakukan ilhad di dalam menentukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis, yaitu Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, membawakan dalil Surat Fussilat ayat 22. Bahkan kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengingatkan bahwa dari mulai kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-38 ini, kita akan berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan kaum jahiliyah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada yang ke-38 kita sebutkan bahwa kebiasaan kaum jahiliyah adalah
melakukan ilhad. Ilhad itu artinya penyimpangan. Ada kuburan, ya, kemudian ada liang lahat. Nah, liang lahat ini namanya lahat, itu adalah lubang yang mengenyamping. Makanya disebut dengan ilhad, artinya penyimpangan, ya, menyimpang dari kebenaran. Nah, sekarang kita baca yang ke-39, penyimpangan dari kaum jahiliyah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan at-tasi'atu wath-thalathun. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-39, al-ilhadu fil asma. Kaqaulihi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kaum jahiliyah melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Mereka kafir terhadap Ar-Rahman. Ini dalil yang dibawakan oleh penulis bahwasanya kaum jahiliyah melakukan ilhad. Baik. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, saya akan lebih jelaskan lagi tentang ilhad. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, al-ilhad artinya adalah al-mail, menyimpang secara bahasa. Makanya di dalam kubur disebutkan liang lahad, artinya lubang yang menyimpang ke samping untuk memasukkan jenazah. Maka arti al-ilhad secara etimologi adalah al-mail, penyimpangan. Penyimpangan. Adapun al-ilhad di dalam terminologi syariat, di dalam istilah syariat itu bermacam-macam. Artinya ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala macam-macam bentuknya. Minimal ada 4. Ilhad di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya minimal ada 4. Karena kita sekarang berbicara nama-nama Allah, maka kita bicarakan tentang penyimpangan dalam nama-nama Allah. Yang pertama yaitu mengingkari nama Allah. Allah memiliki banyak nama sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna. Allah memiliki banyak nama-nama yang husna. Surat Al-A'raf ayat 180. Mereka mengingkari nama-nama. Ini disebut dengan ilhad. Apa maksudnya mengingkari? Tidak mau menetapkan nama tersebut sebagai nama Allah. Mereka tidak mau menetapkan nama tersebut sebagai mana nama Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ini kan ceritanya Nabi Muhammad SAW sudah hijrah, kemudian 5 tahun Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Tahun ke-6 para sahabat banyak yang bermimpi bahwa mereka melakukan umroh. Maka akhirnya tahun ke-6 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW bergerak dari kota Madinah ke kota Mekah dengan niatan ingin berumroh. Di tengah jalan sebelum masuk kota Mekah, tepatnya di daerah Hudaybiyah, ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Akhirnya terjadilah di situ perjanjian Hudaybiyah. Utusan dari kaum kafir Quraisy namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang nanti akan masuk dalam agama Islam radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Sahal sebagai utusan dari orang Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Sahalallahu amrana. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan urusan kita. Nah, ketika itu terjadilah perjanjian. Ditulislah di situ oleh Nabi Muhammad Suhail ya, Suhail. Lalu ditulislah di situ Bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata, Amma Rahman fa wallahi ma adri ma huwa walakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktub. Kata Suhail, demi Allah, kami tidak mengenal apa itu Ar-Rahman. Dia mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Maka tulis saja Bismika Allahumma. Mereka hanya mengenal Allah. Sebagaimana engkau dahulu menulisnya, tulis saja Allah. Enggak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, uktub Bismika Allahumma. Sudah, tulis Bismika Allahumma. Meskipun para sahabat mengatakan, wallahi la naktubuha illa Bismillahirrahmanirrahim. Kata para sahabat, demi Allah, kami tidak akan menulis kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Nabi Muhammad SAW orang yang arif, orang yang tahu siasat politik, maka beliau mengatakan, sudah, tulis Bismika Allahumma. Sama saja namanya, artinya sama saja. Inilah kisah yang menunjukkan bahwa mereka menolak nama Allah Ar-Rahman. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah mereka menolak ini karena mereka tidak tahu, atau karena tahu tetapi mereka menolak karena kesombongan? Pilih yang mana? Tahu tapi karena kesombongan. Ya, bukan mereka tidak tahu Ar-Rahman, mereka tahu Ar-Rahman, tetapi mereka menolaknya karena kesombongan. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menolak nama-nama Allah tersebut, padahal mereka sudah meyakini dalam hati mereka. Makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Imamul Mufassirin, mengatakan, waqad za'ama ba'du ahli al-ghaba anna al-araba kanat la ta'rifu ar-Rahman walam yakun dzalika fi lughatiha. Kata Imam Ibnu Jarir bahwa sebagian orang-orang bodoh menganggap orang Arab tidak tahu arti atau nama Ar-Rahman, padahal mereka sangat paham itu nama Allah, tapi mereka menolaknya demi kesombongan. Ini termasuk ilhad, mengingkari, menolak nama Allah. Di antara nama Allah yang mereka tolak adalah apa? Ar-Rahman. Itu ilhad yang pertama. Ilhad yang kedua adalah menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak memberi dirinya dengan nama tersebut. Menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak memberi nama dirinya dengan nama tersebut. Seperti kaum falasifah, orang-orang ahli filsafat, mereka menamai Allah dengan al-illah al-fa'ilah. Ini jagonya yang menerangkan sahabat saya karena Allah, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Dr. Fernanda Andirja hafizahullah. Orang-orang filsafat mengatakan Allah itu bukan Allah namanya, tapi al-illah al-fa'ilah. Artinya sesuatu sebab yang memberi pengaruh. Mereka namakan Allah itu adalah penyebab yang memberi pengaruh. Mereka memberi nama Allah dengan nama yang Allah tidak memberi nama dirinya dengannya. Sama seperti kaum Nasrani yang memberi nama Allah dengan Al-Ab, Ilahul Ab, Tuhan Bapa.
Ini sama, memberi nama untuk Allah dengan nama yang Allah tidak bernama dengannya. Nah, ini ilhad jenis kedua. Ya, ilhad jenis yang ketiga di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyamakan nama makhluk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyamakan nama makhluk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini harus diingatkan kepada kaum muslimin. Orang tua yang ingin menamai anaknya, tidak boleh dinamai anak dengan nama Allah yang khusus milik Allah. Seperti Rahman, itu khusus milik Allah. Tidak boleh manusia bernama dengan Rahman tanpa ada abdu di depannya. Seperti Razzaq, itu khusus milik Allah. Karena tidak ada yang memberi rizki tanpa batas kecuali Allah. Tidak boleh makhluk bernama dengannya tanpa ada abdu di depannya. Abdur Razzaq. Makanya sahabat saya ketika punya anak terakhir namanya Abdur Razzaq, saya nanya, boleh nggak dipanggil Razzaq Ustaz? Nggak boleh. Panggil Abdur Razzaq. Khalid, ada santri saya namanya Muhammad Khalid. Muhammad sang pencipta. Ya, langsung saya telepon bapaknya. Pak, mohon maaf, ini nama nggak boleh, bisa diganti. Oh siap Ustaz, kami akan urus. Kan kalau mengurus di Indonesia agak susah, catatan sipil segala macam, masuk dukcapil dan semisalnya. Tapi tidak boleh, memang harus diganti. Akhirnya diganti Muhammad Abdul Khalid. Tidak boleh Muhammad Khalid. Rahman, baik di depan atau di belakang. Ada dulu teman saya di Banjarmasin namanya Rahman Idris, saya ganti namanya Abdul Rahman Idris, Pak. Karena ini namanya ilhad. Itu sikap ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit menyimpang dari tema kita tentang pemberian nama. Sebagian kaum muslimin memberi nama kepada anak-anaknya dengan nama-nama yang menyimpang atau keliru atau tidak tepat. Di antaranya adalah tadi memberi nama Allah kepada makhluk, kepada anaknya. Yang kedua adalah memberi nama-nama yang tidak ada artinya. Nah, ini dijauhi. Atau mengumpulkan antara nama bapak dengan nama ibu dikumpulkan. Nama bapaknya Joni, nama ibunya Siti. Ya, anak perempuannya namanya Joti. Nah, ini ya tidak ada artinya gitu ya. Tidak ada artinya. Carilah nama-nama yang kata Rasulullah SAW, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi Allah, Abdullah, Abdurrahman. Kemudian nama-nama yang lain juga yang berkonotasi yang baik. Taib. Apa dalil yang menunjukkan bahwa ini tidak boleh dilakukan? Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mengetahui ada nama yang sama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah di sini maksudnya tidak ada nama yang sama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati-hati perkara ini. Ada seorang ulama besar, syekhnya Imam Bukhari, namanya Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, syekhnya Imam Bukhari. Beliau berkata, man syabbahallaha bi khalqihi kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Siapa yang menolak apa saja sifat yang telah Allah sifati untuk dirinya, untuk diri Allah, maka sungguh dia telah kafir. Wa laisa fima wasafallahu bihi nafsahu tashbih.
dan bukan apa yang disifati oleh Allah untuk dirinya itu penyerupaan dengan makhluk. Ya, Allah ketika mensifati sebuah sifat untuk diri Allah, maka itu tidak berarti Allah sedang menyerupakan dirinya dengan makhluk. Baik, itu ilhad yang ketiga. Ilhad yang keempat di dalam nama-nama Allah adalah dari nama Allah diambil kemudian dijadikan nama-nama berhala. Dari nama Allah diambil lalu dijadikan nama-nama berhala. Seperti misalkan nama berhala Al-Lata, itu diambil dari nama Allah Al-Ilah. Ini sikap sangat menyimpangnya kaum Arab jahiliyah menamai berhala mereka dengan nama Allah. Itu Al-Ilah diambil dari kata Al-Ilah, dinamakan kepada berhala mereka Al-Lata. Kemudian berhala namanya Al-Uzza, diambil dari nama Allah Al-Aziz. Berhala namanya Al-Manat, diambil dari nama Allah Al-Mannan, Zat yang maha pemberi nikmat. Ini adalah sikap sangat menyimpang dari kaum Arab jahiliyah. Itulah ilhad. Ilhad yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diharamkan dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, yang berbuat ilhad dalam agama Islam terhadap nama-nama Allah dengan 4 perbuatan ilhad tadi dosa besar. Dalilnya bahwa itu dosa besar apa? Surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengannya. "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i." Tinggalkan orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ancaman Allah atau larangan Allah untuk berbuat ilhad. Itu yang menunjukkan dosa besar. Kemudian yang kedua, wa sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberikan balasan siksa atas apa yang telah mereka perbuat, yaitu berupa ilhad. Ini ancaman dari Allah bagi yang melakukan ilhad. Makanya perbuatan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dosa besar, karena diancam dengan siksa oleh Allah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala juga, perhatikan baik-baik. Nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Nama-nama Allah adalah murni berasal dari Allah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tidak boleh orang membuat, mengarang-ngarang nama-nama Allah seenaknya, karena dia adalah nama-nama yang baku dari Allah, tidak boleh dibuat-buat seasalnya. Nah, kemudian yang paling patut diperhatikan tentang nama-nama tersebut adalah kita mengimaninya, memahaminya, dan berusaha mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Siapa yang melakukan 3 poin ini, mengimaninya, memahaminya, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya terhadap nama-nama Allah tersebut, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah.
siapa yang mengihsa nama-nama tersebut, niscaya masuk surga. Apa maksud mengihsa? Pertama, menetapkan nama-nama tersebut. Yang kedua, memahami nama-nama tersebut. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Niscaya dia masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Bukan hanya sekedar apa? Menghafal. Tetapi mengerjakan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nama-nama Allah ini, Maha mendengar, Maha melihat, kita pahami bahwasanya pendengaran Allah tanpa batas, penglihatan Allah tanpa batas. Lalu konsekuensi dari pendengaran dan penglihatan Allah tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, ketika kita ingin mengerjakan maksiat, Allah Maha mendengar. Mengucapkan hal-hal yang diharamkan, Allah Maha mendengar, tidak jadi bermaksiat. Ketika kita ingin berbuat hal-hal yang diharamkan, maka kita meyakini Allah Maha melihat, maka tidak jadi kita berbuat maksiat. Sedikit Pak, kemarin saya dengar ceramah menarik sekali dari Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan begini, ini mudah-mudahan jadi inspirasi kita dalam hidup ya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at, tsumma bayyana dzalik." Allah telah menulis tata cara penulisan pahala dan penulisan dosa. Allah sudah atur bagaimana cara penulisan pahala, penulisan dosa. Perhatikan baik-baik. Kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allah 'indahu asyra falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang bertekad mengerjakan amal saleh, lalu dia belum mengerjakannya, baru tekad, belum mengerjakannya, dituliskan pahalanya secara sempurna oleh Allah. Baru niat, belum bisa mengerjakan, baru niat, belum bisa melaksanakan, dituliskan pahalanya oleh Allah dengan niatnya tersebut, pahala amal soleh yang sempurna. Kemudian beliau menceritakan, saya dengar di beberapa negara, sepertinya beliau menceritakan Indonesia, bahwa berhaji mendaftar sekarang maka akan bisa mendapatkan antrian dan bisa berhaji setelah berapa tahun? Di Jakarta berapa? 28. Yang kita berbicara reguler. Di Kalimantan Selatan 70 tahun. Maka Syekh mengatakan, Anda daftar sekarang, selama belum bisa mengerjakan, setiap tahunnya diganjar pahala berhaji. Indahnya Islam, luasnya rahmat Allah. Terus lanjutannya, wa in hamma biha wa 'amilaha katabaha Allah 'indahu asyru hasanat ila 700 dha'f ila adha'afin katsirah. Dan jika dia bertekad mengerjakan amal soleh, lalu dia kerjakan, lihat bagaimana penulisannya, dituliskan pahalanya 10 kali lipat, dilipatkan lagi menjadi 700 kali lipat, dilipatkan lagi berlipat-lipat tanpa batas. Lihat luasnya karunia Allah. Lalu tata cara penulisan dosa bagaimana? Fa in hamma bi sayyi'ah falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah. Jika ada orang berniat melakukan dosa lalu enggak jadi,
maka dituliskan pahalanya secara sempurna satu kebaikan sempurna. Fa in amilaha, kalau seandainya dia kerjakan satu dosa tersebut, katabahallah indahu hasanat sayyi'atan wahidah, Allah akan tulis untuknya cuma satu dosa. Lihat perbandingannya. Yang tadi beramal soleh tulisannya luar biasa, pahalanya berlipat-lipat. Yang beramal maksiat cuma satu. Akan tetapi yang ajib, aneh bin nyata, nanti ada manusia di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah, ditimbang pahalanya dibandingkan dosanya, kalah pahalanya dibandingkan dosa. Pertanyaan yang timbul di situ, berarti ada sesuatu yang menghapus pahala. Itu yang harus hati-hati kita di dalam hidup. Karena secara hitungan matematis, otomatis bagaimanapun orang, bayangkan cuma niat. Ya, saya ini Pak punya pesantren, kemudian ingin bangun asrama, harganya 30M. Saya berniat dalam hati, ya Allah, kalau saya kaya nih, saya kasih semuanya. Baru niat dapat pahala Pak, sampai jadi gedungnya. Indah kan? Indah. Lalu dilipatkan pahalanya berlipat-lipat tanpa batas. Tapi nanti di akhirat ada orang yang ketika dihisap, ditimbang, pahalanya lebih kurang daripada dosanya. Berarti apa masalahnya? Ada yang menghapus pahala. Hati-hati. Penghapus pahala diantaranya di zaman sekarang sangat banyak dikerjakan oleh semua dari kita. Bermaksiat saat sendirian. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali kita ke permasalahan tadi, beriman kepada nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, maka akan menghantarkan ke dalam surga dengan cara satu, mengimaninya, dua, memahaminya, yang ketiga mengamalkan konsekuensinya. Ini yang disebut dengan ihsa, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa nama-nama tersebut, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang ke-40, Al-Arba'un At-ta'tilu kaqawli ali Fir'aun. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-40 adalah melakukan ta'til. Melakukan apa? Ta'til, istilahnya ta'til. Ta'til itu artinya adalah menafikan, meniadakan, mengingkari. Nah, itu semua sama. Seperti yang dilakukan oleh pengikut Fir'aun. Seperti yang dilakukan oleh pengikut Fir'aun. Baik. Ta'til, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berarti meniadakan nama-nama yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, atau sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia tiadakan. Contoh, Allah mengatakan As-Sami' Al-Basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah mempunyai pendengaran, penglihatan. Kata ahlu ta'til, orang-orang yang melakukan ta'til, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa.
Kata ahlu ta'til, enggak, Allah tidak berbicara. Satu pertanyaan. Pertanyaan satu. Mengapa mereka berani lancang menolak sifat yang ditetapkan Allah? Nah, siapa yang bisa jawab? Allah menetapkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kata mereka, enggak, Allah enggak beristiwa. Allah menetapkan Allah berbicara. Enggak, Allah tidak berbicara. Kok lancang sekali mereka? Ada apa? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Mendahulukan akal daripada wahyu. Betul. Dan beliau ini, Mas Kurnia tadi saya kenalan siang. Beliau baru masuk Islam. Dulu agamanya ateis. Salah satu penyebabnya adalah mendahulukan akal daripada wahyu, daripada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka begini, ini cara berfikirnya. Dan ini biasa dijelaskan oleh Syekh kita, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin. Beliau menjelaskan bahwa tidak mungkin Allah berbicara, tidak mungkin Allah mendengar, tidak mungkin Allah melihat. Karena kenapa? Karena kalau berbicara itu berarti Allah sedang melakukan perbuatan yang baru. Dan tidak mungkin ada perbuatan yang baru pada zat Allah. Karena setiap yang baru identik dengan apa? Makhluk. Begitu cara berpikir mereka. Maka tidak mungkin Allah beristiwa, kata mereka. Ya akal mainannya. Karena kalau seandainya Allah beristiwa, maka berarti Allah mengerjakan perbuatan yang baru menurut akal mereka. Dan setiap yang baru identik dengan siapa? Dengan makhluk. Allah itu qadim. Allah itu adalah zat yang lama, kata mereka. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ada istilah di ilmu akidah, ada kelompok namanya Al-Jahmiyah yang diprakarsai oleh Jaham bin Safwan, yang mana dia menolak seluruh sifat Allah, dan ini dikafirkan oleh kaum muslim, oleh para ulama kaum muslimin. Mereka mengatakan Allah itu tidak di dalam, tidak di luar, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Berarti Allah tidak ada. Berarti orang Jahmiyah menyembah Tuhan yang tidak ada. Itu namanya ta'til, menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang dia tolak adalah Allah di atas, Allah maha tinggi. Fir'aun dan pengikutnya menolak itu. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 36-37. Ya Haman, Perdana Menterinya, wahai Haman, ibnili sarhan, bangunkan untukku tangga ke atas langit, la'alli ablughul asbab, agar aku sampai ke langit atas, asbabas samawat, yaitu puncaknya langit-langit, fa'attali'u ila ilahi Musa, maka aku akan ingin bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, dan aku kira Musa alaihissalam dusta bahwa ada Tuhan di atas. Berarti yang tidak percaya Allah di atas, keyakinan siapa? Fir'aun dan pengikutnya. Dan para ikhwah, Allah di dalam banyak ayat Al-Quran, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis
menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas maha tinggi. Dalil-dalilnya di antaranya surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik amalan-amalan yang baik. Naik dari mana ke mana? Bawah ke atas. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan ruh, yaitu Jibril alaihissalam, naik mi'raj kepada Allah. Mi'raj itu naik ke atas. Makanya ada Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Surah As-Sajdah ayat 2, Tanzilul kitab la raiba fi. Penurunan Al-Quran, tidak ada keraguan di dalam. Turun dari mana ke mana? Atas ke bawah. Belum lagi ayat yang menunjukkan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Belum lagi ayat yang menunjukkan wahwal 'aliyyul 'azim. Allah yang maha tinggi. Ayat begitu jelas seperti matahari di siang bolong. Mengapa ditolak? Apa sebabnya? Mendahulukan akal dibandingkan wahyu. Itulah namanya syubhat. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Thariqul Hijratain mengatakan, al-fitnatu fitnatan. Ujian itu ada dua. Yang pertama syubhat. Wahia a'zamul fitnatain. Dan syubhat ini sangat berbahaya dibandingkan syubhat yang kedua. Syubhat adalah ujian, godaan yang menyebabkan kepada kesyirikan, kekufuran, kemunafikan akbar. Sedangkan yang kedua adalah syahwat. Syubhat, kata beliau, sebabnya sababuha taqdimul aqli ala syara'. Taqdimul aqli ala syubhat, sebabnya adalah lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Kalau syahwat enggak, sababuha taqdimul hawa 'alal aqli wasyara'. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan syariat. Contoh syahwat lebih mengedepankan hawa nafsu, murojaah Instagram, lihat tante-tante goyang, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma dilihat dong. Hawa nafsu nggak bisa dinikmati, sedangkan istrinya di samping nggak dia garap. Nah, kita azan dulu deh. Antum jangan ingat garapnya doang nanti sholat ya. Sebelum azan saya tadi ingat Al-Quran yang dibaca oleh imam tadi, luar biasa subhanallah. Dan kita harus semakin yakin tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit hati kecuali Al-Quran. Yang hadir di sini sedang galau, bertekadlah untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Wallahi saya kata, demi Allah, tidak ada obat yang, ini kan katanya ekonomi begini nanti 2023 dan seterusnya. Tidak ada obat yang menenangkan hati kecuali Al-Quran. Demi Allah, berjanjilah mulai malam ini saya akan lebih dekat dengan Al-Quran. Ayat yang dibaca tadi, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa lad-darul akhiratu lahiyal hayawan. Kehidupan dunia cuma permainan, cuma melalaikan, dan kehidupan akhirat itulah yang kehidupan sebenar-benarnya. Bercita-citalah untuk akhirat. Kalau sudah berpikiran seperti itu para ikhwan, kesulitan kehidupan dunia, baik itu karena penyakit, baik itu karena ekonomi, insya Allah akan ringan di dalam hati kita. Maka berjanjilah pada diri sendiri untuk lebih dekat dengan Allah, karena dia penyembuh hati yang sedang galau. Ini yang bisa sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.